Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Nah, kali ini kita akan belajar terkait tentang biologi. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita sama-sama berdoa. Nah, berdoa dimulai ya. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait materi tentang biologi. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Sebelumnya, berkaitan tentang metabolisme, bagaimana nih kabar adik-adik semua? Nah, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Apalagi di kondisi yang sekarang banyak sekali wabah yang mengakibatkan penyakit. Kita harus semakin giat lagi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, oke. Sebelumnya adik-adik pasti pernah mempelajari berbagai macam sistem yang menunjang metabolisme di dalam tubuh. Nah, ada itu sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi sistem ekskresi. Nah, apa sih sistem ekskresi itu? Oke, kita awali dengan pengumpamaan. Kita ibaratkan tubuh manusia ini adalah sebuah pabrik, di mana di sebuah pabrik itu terdapat suatu produksi, memproduksi sebuah produk. Nah, untuk memproduksi sebuah produk itu, sebuah pabrik memerlukan bahan baku untuk memproduksinya. Kemudian setelah melalui proses produksi yang panjang, nantinya dari produksi tersebut selain menghasilkan barang berupa produk, akan menghasilkan juga limbah yang harus dikeluarkan dari dalam pabrik. Begitu juga tubuh manusia. Tubuh manusia ini diibaratkan sebuah pabrik. Nah, setiap hari kita akan memproduksi berbagai macam energi, berbagai macam produk-produk biologi, yang mana produksi-produksi itu berawal dari adanya bahan baku, yaitu makanan dan minuman yang kita makan. Nah, makanan dan minuman yang kita makan sebagai bahan baku tadi, kita produksi dengan berbagai proses metabolisme dalam tubuh, dan akhirnya akan menjadikan sebuah produk, yaitu energi yang akan kita gunakan sebagai bahan bakar kita sehari-hari. Nah, akan tetapi seperti halnya dengan sebuah pabrik, produk-produk bahan baku tadi yang kita makan berupa makanan dan minuman itu akan menghasilkan limbah juga. Nah, limbah itu perlu dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, untuk memproduksi untuk memproduksi bahan bakunya itu kan ada sistem metabolisme yang dinamakan sistem pencernaan. Nah, untuk mengeluarkan limbah ini ada mekanisme biologis atau sistem metabolisme yang dikatakan yaitu sistem ekskresi. Nah, apa sih sistem ekskresi itu? Nah, akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Oke, sistem ekskresi ini ternyata merupakan salah satu sistem metabolisme tubuh yang sama pentingnya dengan sistem lainnya. Nah, apabila sistem ekskresi ini mengalami gangguan, maka tubuh juga akan mengalami gangguan dan dapat mengakibatkan penyakit, bahkan lebih fatalnya lagi dapat menyebabkan kematian. Nah, sistem ekskresi ini akan kita pelajari bersama-sama. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sih mekanisme proses ekskresi yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian nantinya manfaatnya dengan mempelajari sistem ekskresi ini, kita akan mengetahui bagaimana sih pencegahan terhadap adanya gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi, sehingga kita dapat menjaga minimal tubuh kita sendiri dan
khususnya kepada sekeliling kita, keluarga kita dan masyarakat sekitar untuk bisa menjaga sistem ekskresi ini. Karena apa? Karena di sekitar kita sebenarnya banyak sekali gangguan-gangguan yang mengakibatkan kerusakan di sistem ekskresi, sehingga mengakibatkan berbagai macam penyakit yang menyerang tubuh kita. Nah, kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut di dalam materi pembelajaran biologi, yaitu sistem ekskresi. Nah, kakak mau tanya dulu, adik-adik pasti pernah melihat berbagai macam atlet cabang olahraga seperti sepak bola, bola voli, ataupun badminton. Nah, ketika mereka sedang melakukan pertandingan, pasti kalian semua akan melihat atlet-atlet tersebut berkeringat secara banyak sampai membasahi seluruh tubuhnya. Nah, selain itu, adik-adik juga pasti pernah melihat seseorang atau bahkan teman-teman atau bahkan kalian yang lari secara kencang menuju toilet. Nah, ternyata ketika kita bertanya, kenapa kamu kok lari cepat sekali menuju toilet? Ternyata dia ingin buang air kecil atau kencing. Nah, kejadian-kejadian yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari tersebut merupakan salah satu kejadian yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Nah, apa sih sistem ekskresi itu? Nah, ternyata sistem ekskresi itu adalah salah satu sistem pengeluaran yang ada dalam tubuh kita. Nah, pasti kalian juga mengetahui bahwa buang air kecil itu tadi kan dikatakan oleh kakak adalah salah satu kejadian yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa kok hanya buang air kecil atau kencing saja yang berkaitan dengan sistem ekskresi? Kenapa buang air besar tidak berkaitan dengan sistem ekskresi? Padahal mereka sama-sama mengeluarkan zat atau materi biologi dari dalam tubuh kita. Nah, ternyata penyebabnya ada di perbedaan sistem yang digunakan. Nah, ternyata sistem pengeluaran tubuh ini terdapat di 3 jenis. Yang pertama yaitu ada defekasi. Yang kedua yaitu ada sekresi. Dan yang ketiga baru ada ekskresi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama yaitu defekasi. Apa itu defekasi? Nah, defekasi ini merupakan sistem pengeluaran zat dari dalam tubuh manusia berupa hasil dari pencernaan. Sisa ya, zat sisa. Nah, defekasi ini merupakan pengeluaran zat hasil pencernaan atau hasil sisa pencernaan. Artinya, buang air besar yang dilakukan termasuk ke dalam sistem defekasi. Nah, yang kedua, sistem pengeluaran tubuh manusia ada sekresi. Nah, sekresi ini merupakan pengeluaran zat dari dalam tubuh manusia yang mana zat yang dikeluarkan ini masih dapat digunakan. Nah, zat yang dikeluarkan ini masih dapat digunakan kembali oleh tubuh manusia, sehingga zat ini tidak sepenuhnya terbuang oleh tubuh. Misalnya, pasti adik-adik pernah mempelajari tentang sistem ekskresi ini akan berkaitan tentang berbagai macam kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, misalnya ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini kan berada di lidah ya. Nah, dia akan mengsekresikan atau mengeluarkan ludah.
Ludah ini tidak kita buang, akan tetapi kita masukkan kembali ke dalam tubuh sebagai salah satu alat pembantu dalam proses pencernaan. Nah, sekarang apa sih perbedaannya dengan ekskresi yang akan kita bahas? Nah, pada sistem ekskresi ternyata zat yang dikeluarkan adalah zat yang sudah tidak digunakan. Nah, jadi perbedaannya antara sekresi dan ekskresi yaitu zat yang dikeluarkannya kalau sekresi itu masih bisa digunakan oleh tubuh, sedangkan kalau ekskresi itu sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sehingga zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi ini harus dibuang dari dalam tubuh. Karena apa? Ini kaitannya dengan prinsip homeostatis tubuh, di mana zat yang sudah tidak diperlukan lagi ini kalau tidak dikeluarkan ditakutkan akan menyebabkan menjadi racun di dalam tubuh sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan kepada tubuh. Nah, sekarang seperti setiap sistem yang ada di dalam tubuh manusia, pada tingkatan organisasi kehidupan, di bawah sistem itu pasti akan tersusun oleh berbagai macam organ. Sama halnya juga dengan organ ekskresi. Sama juga halnya dengan sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi ini terdiri dari berbagai macam organ. Ternyata organ sistem ekskresi itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu ada kulit, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan yang keempat ada ginjal. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi dan organ-organnya yang ada pada tubuh manusia. Nah, selain itu kita nanti juga akan membahas tentang kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, sekarang pembelajaran kali ini kita akan membuktikan beberapa pendapat atau beberapa teori yang ada di buku terkait dengan sistem ekskresi melalui praktikum sederhana. Artinya pembelajaran kita kali ini akan dibarengi dengan praktikum untuk membuktikan beberapa hal terkait tentang sistem ekskresi. Oke, kita lanjut pembahasannya ke organ-organ ekskresi ya. Organ ekskresi yang pertama yang akan kita bahas yaitu kulit. Nah, kulit ini sering kita pelajari atau kita temukan dalam pembelajaran sistem indera manusia, di mana kulit ini termasuk ke dalam indera peraba. Sebelum membahas kenapa sih kulit itu dimasukkan ke dalam sistem ekskresi atau menjadi salah satu organ ekskresi, kita perlu mengetahui struktur dari kulit sendiri. Kenapa sih kulit itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu organ ekskresi? Nah, kita gambar dulu ya struktur kulitnya. Nah, teman-teman, kulit ini memiliki 3 lapisan yang menjadi lapisan penyusun struktur kulit. Yang pertama yaitu ada lapisan epidermis, yang kedua yaitu ada lapisan dermis, dan yang ketiga ada lapisan subcutaneous atau yang menyebutnya dengan hipodermis. Nah, ternyata kulit ini memiliki 3 lapisan utama dalam strukturnya. Yang pertama yaitu ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang ketiga ada subcutan atau ada yang menyebutnya dengan hipodermis. Nah, epidermis sendiri merupakan lapisan terluar yang menjadi pelindung bagi lapisan-lapisan di bawahnya atau pelindung bagi organ-organ di bawah kulit sendiri. Nah, epidermis sendiri ketika kita lihat lagi ke dalamnya, dia terbagi
ke dalam 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan corneum, yang kedua ada lapisan lucidum, yang ketiga ada lapisan granulosum, dan yang keempat ada lapisan germinativum. Nah, lapisan corneum ini adalah lapisan yang paling luar yang biasa kita temukan mengelupas ketika kita menggosokkan kulit dengan kulit bagian tubuh lainnya ataupun dengan benda-benda lain. Nah, yang kedua ada lapisan lucidum. Lapisan lucidum ini merupakan lapisan yang berada di bawah corneum, yang mana lapisan lucidum ini merupakan lapisan bening yang tidak memiliki warna. Nah, yang ketiga ada lapisan granulosum. Nah, lapisan granulosum ini adalah lapisan yang mengandung pigmen warna, yang mana pada lapisan inilah yang mengakibatkan kulit kita berwarna. Nah, pada orang-orang yang tinggal di wilayah tropis seperti kita ini, mereka memiliki lapisan granulosum yang lebih tebal daripada orang-orang yang hidup di kawasan Eropa, sehingga warna kulit yang dihasilkan sedikit lebih gelap daripada orang-orang yang di kawasan Eropa. Nah, yang keempat yaitu ada lapisan germinativum, di mana ini merupakan lapisan epidermis paling bawah yang fungsinya adalah meregenerasi seluruh lapisan yang ada di atasnya atau meremajakan lapisan yang ada di atasnya. Ternyata di dalam kulit juga kita di dalam salah satu lapisannya ini mengandung 2 kelenjar atau memiliki 2 kelenjar. Yang pertama ada kelenjar keringat dan yang kedua ada kelenjar minyak. Nah, kelenjar tersebut ternyata berada pada lapisan dermis, pada lapisan struktur lapisan kulit. Nah, di mana sih letaknya? Nah, ternyata pada dermis ini terdapat kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini bersebelahan juga dengan kelenjar minyak. Nah, kelenjar keringat ini biasa disebut dengan glandula sudorifera, dan kelenjar minyak ini biasa disebut dengan glandula sebacea. Nah, 2 kelenjar ini akan mengeluarkan 2 zat yang berbeda dari dalamnya. Glandula sudorifera sesuai dengan namanya, kelenjar keringat, maka dia akan mengeluarkan keringat dari dalam kelenjarnya. Sedangkan glandula sebacea, maka dia akan mengeluarkan minyak dari dalam kelenjarnya. Glandula sudorifera atau kelenjar keringat sesuai dengan namanya, dia akan mengeluarkan keringat, yang mana keringat ini akan menjadi zat yang diekskresikan oleh kulit. Nah, kulit, zat yang diekskresikannya yaitu keringat. Ternyata kelenjar keringat ini mengeluarkan keringat sebagai zat yang diekskresikan oleh kulit, sehingga mengakibatkan kulit ini dimasukkan ke dalam organ ekskresi. Nah, bagaimana sih pengeluaran keringat ini? Pengeluaran keringat ini akan dipengaruhi oleh mekanisme yang dinamakan mekanisme homeostatis tubuh, di mana mekanisme ini salah satunya akan berkaitan dengan suhu lingkungan. Manusia itu termasuk ke dalam kelompok hewan berdarah panas, artinya mereka bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, tidak mengikuti suhu lingkungannya. Jadi tubuh kita akan tetap memiliki suhu yang konstan, tidak berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan. Misalkan ketika kita berjemur di bawah panas matahari, kemudian suhu tubuh kita akan naik menjadi panas karena kita tersinari oleh sinar matahari. Nah, secara otomatis tubuh kita akan menormalkan suhu kita kembali ketika suhu tubuh kita sudah terlalu panas, sehingga tidak mengakibatkan gangguan di dalam tubuh sendiri. Akhirnya tubuh kita akan kembali lagi menjadi stabil.
Menurunkan suhu tadi ketika tubuh kita panas salah satunya dibantu oleh keringat yang diekskresikan oleh kulit, sehingga kulit ini termasuk ke dalam sistem ekskresi manusia. Nah, selanjutnya ada organ ekskresi yang kedua, yaitu ada paru-paru. Nah, sebelum kita melanjutkan ke paru-paru, kita akan menggambar struktur paru-paru terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Nah, yang kedua yaitu ada organ ekskresi yang kedua, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki struktur yang seperti inilah contoh gambarnya. Nah, pada struktur paru-paru ini ternyata paru-paru ini memiliki dua buah kantung atau yang dinamakan sebagai lobus. Nah, lobus ini dihubungkan oleh saluran pernapasan, saluran keluar masuknya oksigen, yang mana saluran ini dinamakan bronkus. Bronkus sebagai penghubung antara trakea, saluran trakea dan lobus paru-paru itu akan menjadi saluran yang menjadi jalan keluar masuknya oksigen. Semakin kecil ukurannya dan cabangnya akan menjadi semakin banyak, yang nantinya cabang-cabang kecil tersebut akan berhubungan langsung dengan struktur paru-paru yang paling kecil di dalam lobusnya atau dikenal dengan nama alveolus. Nah, sekarang kenapa si paru-paru ini secara keseluruhan disebut sebagai salah satu organ ekskresi tubuh manusia? Ternyata alasannya adalah karena adanya pertukaran tadi di dalam alveolus. Pertukaran yang terjadi yaitu berupa pertukaran oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida hasil dari metabolisme di dalam sel atau di dalam tubuh manusia, sehingga dari metabolisme tersebut akan mengeluarkan atau menghasilkan salah satunya yaitu karbon dioksida. Kenapa bisa menghasilkan karbon dioksida? Ternyata pada proses metabolisme di dalam tubuh tersebut terjadi reaksi oksidasi biologis, yang mana reaksi oksidasi biologis itu memerlukan bahan baku, salah satunya yaitu oksigen ya. Nah, reaksi yang terjadi di dalam proses metabolisme di dalam proses oksidasi tersebut yaitu memiliki rumus reaksi seperti ini. Rumusnya yaitu C6H12O6 ditambah dengan 6O2 akan menjadi 6CO2 plus H2O dan energi. Nah, proses metabolisme tadi adalah proses memproduksi bahan baku atau bahan bakar tubuh berupa energi atau yang biasa disebut dengan ATP. Nah, ATP di sini atau energi di sini yang dihasilkan dari reaksi oksidasi biologis ini merupakan materi yang akan digunakan kembali oleh tubuh ya, atau yang akan digunakan oleh tubuh. Kalau materi ini yang hanya akan digunakan oleh tubuh, akan tetapi materi yang dua ini atau zat yang dua ini tidak digunakan lagi oleh tubuh, tetapi merupakan hasil dari reaksi oksidasi biologis ini. Nah, kedua zat atau materi yang tidak digunakan oleh tubuh ini kemudian akan dibuang. Dibuangnya dua zat atau dua materi ini merupakan salah satu alasan yang menjadikan paru-paru ini dimasukkan ke dalam sistem ekskresi, karena sesuai dengan pengertiannya bahwa zat yang dikeluarkan dan sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, karbon dioksida CO2 ini dan H2O atau air ini dikeluarkan lagi oleh tubuh melalui alveolus dan nantinya akan dikeluarkan melalui sistem pernapasan dari hidung yang dikeluarkan
melalui hidung ke luar tubuh berupa karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti kita akan membuktikan benar tidak sih bahwa kedua materi ini adalah kedua zat yang diekskresikan oleh tubuh atau kedua zat ini adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, alasan inilah yang menjadikan alasan bahwa paru-paru ini dijadikan sebagai salah satu organ sistem ekskresi tubuh manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada organ ekskresi yang ketiga, yaitu hati. Nah, kenapa hati dimasukkan ke dalam salah satu organ tubuh manusia? Biasanya organ sistem ekskresi manusia. Nah, biasanya hati ini erat kaitannya dengan pembahasan pada sistem pencernaan sebagai salah satu organ pembantu sistem pencernaan. Nah, ternyata hati juga termasuk ke dalam organ ekskresi manusia. Nah, alasannya kenapa? Karena di hati ini terjadi perombakan eritrosit dan perombakan protein. Kenapa sih perombakan eritrosit dan perombakan protein ini menjadi alasan kenapa hati dimasukkan ke dalam salah satu organ ekskresi? Nah, hal tersebut karena dari perombakan kedua zat ini ternyata akan mengeluarkan zat yang dikeluarkan dari dalam tubuh keluar tubuh, dan zat tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, bagaimana prosesnya bisa terjadi? Selanjutnya akan kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai perombakan eritrosit. Eritrosit yang dirombak di dalam hati ini hanya merupakan eritrosit yang sudah tua. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam sistem peredaran darah, bahwa eritrosit ini hanya memiliki umur di dalam tubuh yaitu selama 120 hari. Nah, setelah itu eritrosit akan meremajakan diri atau akan ada mekanisme tubuh yang meregenerasi eritrosit yang sudah tua tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya diawali ketika eritrosit yang sudah tua ini di dalamnya pasti akan mengandung yang dinamakan hemoglobin. Nah, ternyata hemoglobin ini merupakan zat atau merupakan unsur yang mengakibatkan eritrosit ini berwarna merah. Seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwa nama lain dari eritrosit adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah atau eritrosit ini di dalamnya mengandung hemoglobin. Nah, kemudian pada proses perombakan eritrosit yang sudah tua ini, hemoglobin dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Fe, yang kedua yaitu Heme, dan yang ketiga yaitu globin. Fe sendiri nantinya unsur yang dipecah pertama yaitu Fe akan digunakan kembali oleh tubuh. Biasanya digunakan untuk menguatkan struktur tulang, atau biasa kita kenal Fe ini dengan zat besi. Nah, sedangkan kedua unsur lainnya ini
ada yang digunakan kembali oleh tubuh dan ada yang tidak digunakan oleh tubuh atau diekskresikan. Nah, yang mana sih bagiannya? Nah, sesuai dengan yang kakak paparkan tadi, bahwa eritrosit yang sudah tua akan mengalami fase atau mekanisme peremajaannya tersendiri. Nah, mekanisme peremajaan eritrosit ini ternyata berasal dari pecahan hemoglobin, yaitu globin, yang mana pecahan ini nantinya akan diremajakan atau digunakan kembali untuk memproduksi hemoglobin, yang mana nantinya juga akan mempengaruhi produksi eritrosit yang baru. Nah, kalau misalkan Fe digunakan lagi oleh tubuh, kemudian globin juga digunakan kembali untuk memproduksi hemoglobin, ternyata yang diekskresikan oleh tubuh keluar tubuh yaitu heme. Nah, setelah hemoglobin ini dipecah menjadi heme Fe dan globin, dan yang akan dirombak atau diekspresikan yaitu heme, ternyata heme ini juga dipecah kembali menjadi dua materi, yaitu bilirubin dan biliverdin. Nah, kedua pecahan dari heme ini ternyata juga tidak semua diekspresikan keluar tubuh manusia. Nah, untuk yang pertama, bilirubin ini akan disalurkan kembali ke dalam empedu. Hati dari perombakan eritrosit ini adalah bilirubin, yang mana bilirubin ini kemudian akan dirubah menjadi urobilin. Nah, urobilin inilah yang akan diekspresikan ke luar tubuh, dari dalam tubuh, yang dilakukan oleh hati. Kemudian kalian pasti bertanya, kalau misalkan paru-paru ada saluran keluarnya, kalau misalkan kulit tadi ada saluran keluarnya melalui kelenjar keringat. Nah, sekarang hati kan tempatnya di dalam rongga tubuh. Dia tidak memiliki saluran secara langsung ke luar tubuh. Bagaimana sih cara mengekspresikannya? Ternyata hati melalui perombakan eritrosit yang dilakukan tadi dan menghasilkan urobilin. Urobilin yang dihasilkan ini akan dikeluarkan keluar tubuh melalui urin dan feses. Urin itu kan dari ginjal, sedangkan feses itu sesuai dengan yang sudah disebutkan di awal tadi, dari sistem pencernaan. Kenapa kok bisa ada urobilin? Urobilinnya itu yang mana sih? Ternyata urobilin ini adalah zat yang akan mewarnai urin dan feses. Jadi ketika urin kalian berwarna kekuningan, ternyata itu diakibatkan oleh urobilin ini yang menjadi zat yang mewarnai urin dan feses ini. Nah, urobilin ini adalah zat yang diekspresikan oleh hati melalui perombakan eritrosit. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang perombakan protein. Oke, selanjutnya ada perombakan protein. Nah, perombakan protein yang terjadi di dalam hati ini juga merupakan salah satu alasan yang menyebabkan kenapa hati dimasukkan ke dalam salah satu organ sistem ekskresi. Nah, protein sendiri merupakan bentuk kompleks dari asam amino. Nah, asam amino ini merupakan bentuk sederhana dari protein. Di dalam tubuh manusia, ketika kita memiliki jumlah asam amino yang terlalu banyak, maka secara otomatis tubuh kita akan melakukan perombakan asam amino ini, atau yang biasa dinamakan dengan proses deaminasi. Nah, dari hasil proses deaminasi ini nantinya akan menghasilkan NH3 atau
biasa juga kita kenal dengan amonia. Nah, selain dihasilkan amonia, pada proses deaminasi ini juga dihasilkan CO2. Kemudian NH3 dan CO2 yang dihasilkan dari proses deaminasi ini akan digunakan dalam proses perubahan ornitrin menjadi citrulline. Nah, dalam perombakan atau perubahan ornitrin menjadi citrulline ini yang merupakan salah satu mekanisme perombakan protein atau asam amino ini, diperlukan NH3 dan CO2. Jadi ketika ada proses deaminasi yang menghasilkan NH3 dan CO2, maka proses ornitrin menjadi citrulline ini baru akan terjadi, karena ini adalah salah satu zat atau unsur yang akan mengakibatkan perubahan ornitrin menjadi citrulline ini. Nah, kemudian apa sih yang diekskresikan dari perombakan protein ini? Nah, dari perubahan ornitrin menjadi citrulline ini, kemudian citrulline akan dirubah menjadi arginin. Nah, citrulline yang dirubah menjadi arginin ini kemudian nantinya akan dirubah kembali. Arginin ini akan dirubah kembali menjadi urea. Urea yang dihasilkan ini kemudian akan menjadi beberapa pembagian, yang mana yang pertama yaitu pembagian urea yang akan digunakan kembali untuk memproduksi ornitin, sedangkan yang kedua ureanya ini akan diekskresikan melalui urin. Nah, dari mekanisme inilah yang menyebabkan mengapa perombakan protein ini yang terjadi di dalam hati menjadi salah satu alasan yang menyebabkan mengapa hati itu menjadi salah satu organ sistem ekskresi. Nah, kemudian kita akan membahas organ sistem ekskresi yang keempat, yaitu ginjal. Nah, sebelum kita mempelajarinya, kita akan menggambar dulu struktur ginjal ya. Nah, organ ekskresi yang keempat yaitu ginjal. Nah, pada manusia sendiri, ginjal ini merupakan salah satu organ ekskresi yang utama. Nah, ginjal ini organnya berbentuk seperti biji kacang, yang mana ginjal ini di dalam tubuh manusia itu berjumlah satu pasang atau 2 buah. Nah, seperti ini bentuk ginjal. Nah, ginjal ini ketika kita belah, nah dia akan memiliki struktur dalam seperti ini, yang mana ginjal ini memiliki 3 lapisan. Pada ginjal ini terjadi proses sistem ekskresi atau pengeluaran. Nah, sesuai yang sudah disebutkan di awal tadi, di mana sistem ekskresi ini akan erat kaitannya dengan sistem metabolisme tubuh, di mana sistem metabolisme tubuh ini terjadi pada sistem metabolisme ini terjadi di dalam sel, di mana di dalam ginjal ini terkandung berjuta-juta sel ginjal atau yang biasa disebut dengan nefron. Nah, nefron itu memiliki struktur kurang lebih seperti ini. Nah, letaknya ini terdapat di dalam ginjal, di mana nefron ini terdapat di sini yang garis-garis ini. Nefron merupakan sel-sel ginjal yang membantu proses kinerja metabolisme di dalam ginjal. Nah,
Nefron ini memiliki struktur seperti ini, di mana nefron inilah yang berperan dalam proses perubahan urin yang dilakukan di dalam ginjal. Nah, nefron ini terdiri dari beberapa struktur penyusun. Yang pertama di ujung sebelah sini ada yang ini namanya glomerulus. Sedangkan yang di samping ini namanya kapsul Bowman. Nah, selain itu ada struktur yang menjadi patokan dalam menghafal struktur nefron sendiri yang terjadi di dalam ginjal. Nah, ini akan berguna pada saat kalian melihat struktur ginjal, maka cara menghafalkan di mana letak strukturnya atau bagian ini namanya apa adalah seperti dengan cara seperti ini. Nah, yang pertama kita perlu menempatkan kata kunci yang pertama, yaitu ada struktur ginjal yang dinamakan dengan lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini terletak pada bagian ini. Nah, setelah lengkung Henle, maka kita baru dapat mengetahui letak struktur penyusun ginjal struktur penyusun nefron lainnya itu sebelah mana. Nah, ketika glomerulus ada di sebelah sini, kapsul Bowman ada di sebelah sini, kemudian lengkung ini merupakan lengkung Henle, maka ada beberapa lengkungan lagi, baik sebelum lengkung Henle ataupun sesudah lengkung Henle. Nah, lengkungan-lengkungan yang ada sebelum lengkung Henle ini disebut dengan TKP, yaitu tubulus contractus proximal atau dinamakan dengan tubulus proximal. Sedangkan lengkungan setelah lengkung Henle itu disebut dengan TKD, tubulus contractus distal, atau biasa disebut dengan tubulus distal. Nah, artinya secara mudah menghafalkannya yaitu sebelum lengkung Henle dinamakan TKP atau tubulus proximal, dan setelah lengkung Henle dinamakan TKD atau tubulus distal. Sedangkan pada bagian ini, bagian yang sebelah sini, ini dinamakan dengan tubulus collectivus. Nah, jadi kalian hanya perlu menghafalkan pada awal ini adalah glomerulus dan kapsul Bowman, di tengah ini ada lengkung Henle, dan di akhir ini ada tubulus collectivus. Sedangkan pada sebelumnya yaitu ada tubulus proximal, dan pada sesudah lengkung Henle ada tubulus distal. Nah, nefron ini yang terdiri dari susunan seperti ini merupakan alat yang menjadi alat utama dalam proses pembentukan urin, di mana proses pembentukan urin itu terjadi melalui penyaringan yang dilakukan oleh nefron ini. Apa sih yang disaring? Ternyata yang disaring itu adalah darah. Nah, proses pembentukan urin melalui penyaringan darah yang terjadi di nefron ini terjadi pada beberapa fase atau beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama ada tahapan filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu tahapan filtrasi. Sesuai dengan asal katanya yaitu filter, tahapan filtrasi ini berarti tahapan penyaringan. Apa sih yang disaring? Nah, zat yang disaring pada saat proses filtrasi ini kan berasal dari zat-zat yang dibawa dari dalam darah. Nah, zat-zat yang disaring dalam proses filtrasi ini hanya
merupakan zat-zat yang kecil saja, bukan berupa zat-zat yang besar atau yang biasa atau seperti contohnya zat sel darah atau darah itu tidak mungkin lolos dari proses penyaringan ini. Karena apa? Karena ukuran darah itu kan besar zatnya. Nah, apa sih sekarang zat-zat yang eh, bisa lolos dari penyaringan pada proses filtrasi ini? Nah, zat yang dapat lolos itu misalnya air, glukosa, garam, ada juga urea. Nah, urea ini kan tadi kaitannya dengan ekskresi pada organ hati. Nah, pada proses filtrasi ini hanya unsur-unsur atau zat-zat yang berukuran kecil seperti ini saja yang dapat lolos dari proses penyaringan. Sementara zat-zat yang tidak lolos akan dikembalikan kembali ke dalam tubuh untuk menjalani proses mekanisme metabolisme tubuh yang lainnya. Nah, proses filtrasi atau penyaringan ini terjadi pada bagian nefron yang merupakan bagian paling awal, yaitu glomerulus. Nah, jadi filtrasi ini terjadi pada bagian glomerulus. Kemudian setelah proses filtrasi ada proses yang kedua, yaitu ada proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali. Apa sih yang diserap kembali? Nah, dari hasil filtrasi yang dilakukan pada glomerulus ini kemudian nantinya akan lanjut ke bagian nefron lainnya dan akan mengalami proses reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi di sini reabsorpsi terjadi ketika zat-zat tadi yang sudah difiltrasi ini kemudian dianalisis kembali pada proses reabsorpsi. Apakah dia masih berguna oleh tubuh atau dapat digunakan kembali oleh tubuh atau tidak. Zat yang masih dapat digunakan. Sehingga zat-zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh tadi tidak terbuang, akan tetapi masih bisa dikembalikan lagi ke dalam tubuh untuk digunakan pada proses mekanisme metabolisme lainnya. Nah, apa sih zat yang dapat diserap kembali oleh tubuh pada saat proses reabsorpsi ini? Contohnya seperti glukosa. Yang kedua ada vitamin misalnya, atau ada juga asam amino. Nah, zat-zat ini ternyata meskipun melewati proses filtrasi karena ukurannya yang sangat kecil, ternyata ketika pada proses reabsorpsi zat-zat tersebut masih bisa digunakan kembali oleh tubuh, sehingga pada proses reabsorpsi ini zat-zat tersebut kembali ditarik ke dalam tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi pada bagian nefron, yang mana bagian tersebut yaitu adalah tubulus proximal. Jadi reabsorpsi ini terjadi pada bagian ini, yaitu tubulus proximal. Nah, yang pertama yaitu filtrasi penyaringan pada glomerulus, dan yang kedua pada reabsorpsi yaitu pada tubulus proximal. Nah, artinya alurnya dari sini menuju ke sini. Kemudian yang ketiga itu ada proses augmentasi. Nah, proses pembentukan urin yang ketiga ada augmentasi, yang mana proses augmentasi ini merupakan proses penambahan mineral. Nah, proses penambahan mineral ini dilakukan ke dalam urin yang akan dikeluarkan dari proses-proses pembentukan urin ini. Nah, pada proses augmentasi ini
barulah tercipta urin yang sebenarnya. Sebelum ada urin sebenarnya ini, pada proses reabsorpsi dihasilkan terlebih dahulu urin sekunder. Sedangkan pada proses filtrasi dihasilkan urin primer. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Di awal darah masuk ke glomerulus, kemudian dilakukan penyaringan. Nah, penyaringan pada glomerulus ini zat-zat yang bisa lolos hanya zat-zat yang berukuran kecil, kemudian dihasilkan urin primer pada glomerulus. Nah, kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal. Nah, di sini diserap kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang sekiranya masih bisa digunakan oleh tubuh. Nah, pada tubulus proksimal dan pada proses reabsorpsi ini dihasilkan urin sekunder. Nah, kemudian dari itu ke proses selanjutnya yaitu proses augmentasi, di mana pada proses augmentasi ini terjadi penambahan mineral sehingga urin sekunder yang ada di proses reabsorpsi dihasilkan pada proses reabsorpsi ini kemudian setelah ditambahkan mineral maka urin ini akan menjadi urin yang sebenarnya. Kemudian ketika urin yang sebenarnya sudah terbentuk dan sudah siap untuk diekskresikan, kemudian urin yang sebenarnya akan menuju keluar ke kantung kemih melalui saluran yang namanya uretra. Nah, kemudian urinnya dari saluran uretra akan menuju ke kantung kemih. Sehingga ketika urin tersebut sudah terkumpul di dalam kantung kemih, maka kemudian nantinya akan menyebabkan reaksi tubuh ingin buang air kecil atau ingin kencing. Seperti itulah mekanisme dari proses pembuatan urin. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, jadi pada sistem ekskresi yang terdapat di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 4 organ sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ada kulit yang mengekskresikan keringat. Yang kedua ada paru-paru yang mengekskresikan karbon dioksida dan H2O. Yang ketiga ada hati yang mengekskresikan urea dan urobilin. Dan yang keempat ada ginjal yang mengekskresikan urin. Nah, keempat organ pada sistem ekskresi tersebut merupakan organ sistem ekskresi yang terdapat pada tubuh manusia. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah terkait tentang kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, kelainan yang terjadi di sistem ekskresi ini banyak sekali kita temukan di lingkungan sekitar kita, di mana kebiasaan pola hidup yang berdampak buruk terhadap organ ekskresi dapat mengakibatkan gangguan kinerja dari sistem ekskresi. Nah, pengobatan sendiri dari gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi ini bisa dilakukan dengan cara yang mudah pada gangguan-gangguan yang bersifat kecil. Sedangkan pada gangguan-gangguan yang sudah berdampak besar terhadap organ ekskresi atau gangguan yang menyebabkan kerusakan pada organ ekskresi itu diperlukan tindakan lebih lanjut, bisa menggunakan operasi dengan memperbaiki struktur organ ekskresi yang mengalami gangguan ataupun dengan mengganti atau biasa dikatakan dengan mencangkok organ tubuh yang terjadi gangguan di dalamnya sehingga dapat memperbaiki kinerja dari organ yang mengalami gangguan tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari beberapa gangguan sistem ekskresi, terutama yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, gangguan yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita ini biasanya menimpa organ ekskresi yaitu ginjal. Nah, pada gangguan-gangguan yang terjadi pada organ ekskresi ginjal ini biasanya erat sekali kaitannya dengan gangguan pada proses pembentukan urin, di mana
sesuai dengan penjelasan yang tadi kakak jelaskan, bahwa gangguan yang terjadi pada proses pembentukan urin ini terjadi pada organ ginjal, di mana terjadinya itu pada sel-sel ginjal atau yang disebut nefron. Nah, untuk itu kali ini untuk lebih memahami kenapa sih gangguan itu bisa terjadi, kita akan kembali mengulas tentang proses pembentukan urin yang terjadi di nefron ginjal. Nah, gangguan yang biasa terjadi di ginjal itu diakibatkan adanya kerusakan pada struktur nefron. Nah, kita kembali lagi membahas tentang proses pembentukan urin, di mana yang tadi telah kakak jelaskan, pembentukan urin ada 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan beberapa gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada yaitu namanya nefritis. Nah, nefritis ini adalah gangguan yang terjadi pada struktur nefron, yaitu glomerulus, di mana biasanya gangguan ini diakibatkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli ataupun Streptococcus. Nah, gangguan yang pertama yaitu nefritis. Nah, nefritis ini terjadi karena adanya kerusakan pada glomerulus yang diakibatkan oleh infeksi bakteri, sehingga kinerja yang dilakukan oleh glomerulus tidak semaksimal pada kondisi normalnya. Artinya, pada proses pembentukan urin yang terjadi pada glomerulus, yaitu proses filtrasi, ini tidak berjalan dengan baik, sehingga ada beberapa zat yang harusnya tidak terserap atau tersaring oleh glomerulus, ternyata zat tersebut malah tersaring masuk ke dalam glomerulus, sehingga zat tersebut melanjutkan ke tahapan proses selanjutnya pada proses pembentukan urin. Padahal tidak seharusnya zat-zat tersebut masuk ke dalam tahapan proses pembentukan urin selanjutnya. Nah, dari penyakit nefritis ini dapat menyebabkan beberapa penyakit lainnya. Misalkan kita bahas lagi ada penyakit yang dinamakan albuminaria. Nah, albuminaria ini merupakan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi, di mana di dalam urin yang diekskresikan oleh seseorang, di dalamnya mengandung protein. Nah, pada proses filtrasi yang tadi sudah dijelaskan, protein itu tidak seharusnya ikut tersaring masuk ke dalam glomerulus dan melanjutkan ke tahapan urin selanjutnya. Nah, kenapa demikian? Karena protein termasuk ke dalam zat atau materi biologis dalam tubuh yang berukuran besar, sehingga seharusnya tidak lolos dari penyaringan yang terjadi di glomerulus. Sedangkan apabila protein-protein ini tersaring ke dalam glomerulus dan lolos dan masuk ke tahap proses pembentukan urin selanjutnya, artinya pada bagian glomerulus ini terdapat gangguan sehingga proses penyaringannya tidak sempurna. Nah, albuminaria ini kan sesuai yang sudah tadi kakak jelaskan, di mana terdapat protein di dalam urin. Nah, proteinnya ini contohnya yaitu albumin, di mana albumin ini salah satu protein yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, pada proses filtrasi seharusnya hanya bentuk sederhana dari protein saja yang lolos dari proses penyaringan atau biasa dikenal dengan asam amino. Sedangkan untuk protein sebagai bentuk kompleks dari asam amino itu tidak seharusnya lolos dari proses filtrasi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan hematuria. Nah, hematuria ini merupakan gangguan sistem ekskresi yang mana gangguannya ini mengakibatkan urin yang dihasilkan atau yang diekskresikan oleh tubuh kita mengandung sel darah merah di dalamnya. Kenapa demikian? Ini juga ada kaitannya dengan gangguan yang terjadi pada glomerulus, di mana kinerja glomerulus yang seharusnya
menyaring sel darah merah sehingga sel darah merah itu tidak lanjut ke proses pembentukan urin selanjutnya, itu malah dia tidak tersaring sehingga sel darah merah masuk ke dalam glomerulus dan malah lanjut ke tahapan proses pembentukan urin selanjutnya. Nah, pada proses ini kan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, pada proses filtrasi ini seharusnya sel darah merah tidak ikut masuk ke dalam bagian nefron selanjutnya, karena ukuran dari sel darah merah itu besar. Artinya pada glomerulus itu harusnya tersaring dan tidak masuk ke tahapan proses pembentukan urin selanjutnya. Nah, sehingga karena sel darah merahnya tidak tersaring oleh glomerulus, malahan sel darah merah ini akan lanjut ke tahapan proses pembentukan urin selanjutnya, sehingga dia lanjut terbawa dengan urin diekskresikan oleh ginjal. Nah, sehingga urin yang dihasilkan dari tubuh itu mengandung sel darah merah. Nah, penyakit-penyakit ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Lebih sering lagi penyakit yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ada yang dinamakan dengan diabetes. Nah, diabetes yang kali ini akan kita bahas hanya diabetes mellitus saja. Nah, diabetes mellitus ini merupakan gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi, di mana urin yang dihasilkan dari proses pembentukan urin ini di dalamnya mengandung glukosa. Nah, coba kita kembali lagi mengingat terkait tentang proses pembentukan urin yang tadi sudah dijelaskan, di mana pada proses filtrasi dan reabsorpsi ini glukosa yang harusnya tidak terbawa oleh urin sehingga diekskresikan oleh ginjal, ini pada penyakit diabetes mellitus ini malahan dia terekskresikan bersamaan urin oleh ginjal. Nah, ini diakibatkan pertama karena adanya gangguan pada glomerulus, sehingga penyaringan yang seharusnya melarutkan hanya sedikit glukosa, akan tetapi ini terlalu banyak melarutkan atau memasukkan glukosa ke dalamnya, sehingga glukosa ini terbawa oleh urin. Kemudian dari proses filtrasi ini memang kan ada beberapa glukosa yang tidak tersaring. Nah, seharusnya pada proses filtrasi yang kedua, pada proses pembentukan urin yang kedua, yaitu reabsorpsi, harusnya glukosa ini kembali diserap oleh tubuh sehingga glukosa ini tidak terbuang atau tidak terekskresikan bersama urin. Nah, pada penyakit diabetes mellitus ini glukosa ternyata malah terekskresikan bersamaan dengan urin. Nah, artinya ini terdapat gangguan pada glomerulus dan pada proses pembentukan urin filtrasi, dan yang selanjutnya yaitu terdapat gangguan pada reabsorpsi yang mana terjadi di bagian nefron yaitu tubulus proxima. Nah, beberapa penyakit yang sudah tadi dijelaskan itu merupakan penyakit-penyakit yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, di mana penyakit-penyakit tersebut sudah banyak kita temukan di sekitar kita. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini diakibatkan oleh pola hidup yang kurang terjaga, di mana sistem ekskresi ini penjagaannya itu berkaitan menjaga kondisi organ-organ di dalamnya itu berkaitan dengan homeostatis tubuh, di mana tubuh tidak boleh kekurangan air, tidak boleh kekurangan mineral, dan harus menjaga pola makan dan olahraga yang sehat. Nah, hal-hal tersebutlah yang kadang-kadang diabaikan dan menyebabkan gangguan-gangguan ini terjadi pada sistem ekskresi kita. Artinya untuk mencegah gangguan yang terjadi di sistem ekskresi kita ini, kita perlu menjaga pola tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, meminum cukup banyak air, artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan, serta menjaga pola hidup kita dengan cara berolahraga secara rutin. Nah, demikian penjelasan terkait tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah,
Selanjutnya kita akan mencoba melakukan praktikum sederhana dengan beberapa alat yang menjadi model atau menjadi contoh dari beberapa proses-proses yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Nah, yang akan kita bahas pada praktikum sederhana kali ini yaitu terkait tentang proses pembentukan urin, yang kedua tentang ekskresi yang dilakukan oleh kulit dan mengeluarkan keringat, dan yang ketiga yaitu membuktikan oksidasi biologis yang terjadi di dalam tubuh, yang mana dari hasil oksidasi itu diekskresikan karbon dioksida dan uap air dari paru-paru. Nah, oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat praktikumnya. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum bersama-sama, sebelumnya kakak akan membagi terlebih dahulu kalian ke dalam beberapa kelompok belajar, di mana nantinya kelompok ini akan melakukan praktikum secara bersama-sama dibimbing oleh kakak untuk membuktikan beberapa konsep yang ada pada buku atau pada bahan ajar yang sudah kakak berikan. Nah, selain itu nanti juga kakak akan membagikan beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam proses praktikum atau eksperimen yang akan kita lakukan ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum sederhana untuk membuktikan beberapa konsep yang ada di buku ataupun di bahan ajar yang telah kakak berikan tadi. Nah, untuk melakukan pembuktian beberapa konsep tersebut, kita akan melakukan eksperimen sederhana, yang mana eksperimen sederhana ini dapat dengan mudah dilakukan di rumah masing-masing dengan peralatan yang mudah ditemukan dan bahan-bahannya juga gampang ditemukan. Selain itu, proses langkah-langkah kerja dari praktikum kali ini atau eksperimen kali ini itu sangat mudah dilakukan untuk membuktikan beberapa konsep yang ada di buku atau di bahan ajar. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuktikan terkait konsep ekskresi pada kulit manusia. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, kulit kan mengekskresikan keringat sebagai zat yang diekskresikannya. Nah, tepatnya diekskresikan oleh kelenjar keringat yang berada pada lapisan dermis. Ternyata pada konsep yang ada di buku atau di bahan ajar, kelenjar keringat tidak terdapat di seluruh bagian kulit di seluruh bagian tubuh manusia. Nah, biasanya kelenjar keringat ini banyak ditemukan di permukaan kulit telapak tangan dan sekitar wajah. Nah, kali ini kita akan membuktikan apakah benar yang dikatakan bahwa bagian kulit yang terdapat pada bagian tubuh telapak tangan, permukaan telapak tangan dan juga di sekitar wajah, apakah benar mengandung banyak kelenjar keringat dan mengekskresikan banyak keringat. Nah, secara logika, semakin banyak kelenjar keringat yang ada di permukaan kulit tersebut, artinya keringat yang diekskresikan juga akan lebih banyak, sedangkan akan lebih banyak jumlahnya meskipun meskipun memang pengeluaran keringat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, di sini kita perlu menyiapkan peralatannya. Yang pertama yaitu kertas. Yang kedua ada alat tulis. Di sini ada pensil dan penggaris. Lalu ada gunting dan ada ini betadine atau obat merah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggambar garis-garis terlebih dahulu untuk memberikan batasan pada kertas yang akan digunakan. Nah, kemudian setelah kertas yang sudah kertas yang akan digunakan sudah digarisi, kemudian kita potong-potong mengikuti pola dari garisnya.
Nah, pada percobaan kali ini kita hanya akan menggunakan dua potongan kertas kali ini. Nah, kemudian setelah kertas ini terpotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mencoba memanfaatkan obat merah atau betadine ini, di mana biasanya sesuai dengan yang sudah kita ketahui pada umumnya, ketika kita meneteskan obat merah ini ke sebuah air ataupun ke air yang ada di dalam wadah, kemudian ini obat merah ini akan larut, akan mewarnai keseluruhan air yang ada di suatu wadah tersebut menjadi berwarna kemerah-merahan. Artinya obat merah ini akan mengikuti banyaknya atau akan mengikuti air yang terdapat pada suatu wadah yang diberikan obat merah ini. Nah, kali ini juga kita akan menggunakan konsep tersebut untuk melakukan percobaan atau praktikum. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan kertas yang sudah dipotong-potong ini, kemudian kita beri tanda. Tandanya kecil saja. Yang pertama misalkan kertas A, yang kedua kertas B. Nah, sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan di buku atau di bahan ajar, bahwa bagian tubuh yang memiliki bagian tubuh yang dilapisi oleh kulit dan kulit tersebut mengandung banyak kelenjar keringat adalah pada sekitar telapak tangan dan sekitar wajah. Nah, kita akan mencoba mempraktekannya, membuktikannya. Nah, kita pilih bagian tubuh yang sekiranya sudah sudah mengeluarkan banyak keringat. Nah, kalau misalkan belum berkeringat, kita bisa melakukan olahraga kecil dulu dengan berlari ataupun melakukan olahraga lainnya yang kecil, hanya untuk mengetes sampai tubuh kita agak berkeringat. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum. Yang pertama, kertas A yang sudah kita beri label A, kita tempelkan ke bagian tubuh yang dirasa memiliki banyak keringat. Misalkan kita tempelkan ke sekitar wajah, karena sesuai dengan konsep yang mana tadi sekitar wajah mengandung banyak kelenjar keringat, sehingga jumlah keringatnya agak lebih banyak daripada bagian tubuh lainnya. Nah, sesudah itu kertas B yang sudah di label B kita tempatkan atau kita tempelkan di bagian tubuh yang sesuai dengan konsep sedikit mempunyai kelenjar keringat, misalkan di sekitar tangan bagian ini. Nah, kita tempelkan. Nah, kemudian kedua kertas ini ketika sudah tempelkan, kita tetesi dengan obat merah atau betadine. Nah, masing-masing kertas ini 1 tetes. Nah, sesuai dengan konsep yang seharusnya ketika obat merah ini diteteskan ke dalam sebuah air atau pada sebuah air, nah dia akan mewarnai keseluruhan air tersebut sehingga air tersebut mengikuti kemerah-merahan. Nah, artinya cairan obat merah yang kita teteskan ini akan mengikuti air yang terserap oleh kertas ini. Nah, akan mengikuti keringat yang berbentuk cairan yang diserap oleh kertas ini, sehingga warna merahnya nantinya akan menyebar, berbeda dengan yang sedikit mengandung keringat. Nantinya kertas yang ditetes ini tidak akan memiliki sebaran obat merah yang terlalu luas. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar menyebar obat merahnya, mengikuti banyak sedikitnya keringat yang terdapat pada kertas ini. Nah, sambil menunggu hal tersebut, sambil menunggu ini selesai, kita akan melakukan pembuktian melalui percobaan sederhana atau praktikum sederhana untuk membuktikan konsep ekskresi yang terjadi pada organ paru-paru. Nah, yang harus kita siapkan yaitu ada air dan botol yang sudah diisi air.
kemudian ada sedotan satu buah, dan kemudian ada cermin. Kalian bisa mendapatkan cermin dari bekas wadah bedak yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, sesuai dengan konsep yang ada di buku ataupun pada bahan ajar yang sudah dijelaskan tadi, mengatakan bahwa pada proses oksidasi biologis yang terjadi pada tubuh manusia itu dihasilkan karbon dioksida dan H2O yang akan diekskresikan oleh tubuh melalui sistem pernapasan. Nah, kita dapat membuktikan hal tersebut dengan cara melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan bahan-bahan ini. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa benar tidak CO2 yang dihasilkan oleh tubuh, yang dihasilkan dari proses oksidasi biologis tadi, itu diekskresikan oleh tubuh melalui sistem pernapasan. Nah, kita akan melakukan percobaannya dengan menggunakan air dan sedotan. Nah, sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa karbon dioksida memiliki wujud benda, yaitu berbentuk gas. Artinya, ketika sebuah gas berada di dalam air, dia akan berusaha keluar dari air tersebut dan menyatu dengan benda berwujud zat lainnya, zat berwujud gas lainnya. Nah, kita akan melakukan percobaannya dengan meniupkan pernapasan kita atau meniup sebuah air dengan menggunakan sedotan, air yang ada di dalam botol dengan menggunakan sedotan. Nah, kita mulai ya praktikumnya. Nah, dari apa yang kita tiupkan ke dalam air, nah di dalamnya ini kan tadi menghasilkan gelembung. Nah, gelembung ini merupakan bentuk dari karbon dioksida yang kita ekskresikan dari dalam tubuh kita ke dalam air yang tadi kita tiupkan melalui sedotan ini. Nah, hal itu berarti sesuai karena apa? Karena karbon dioksida berwujud gas, sehingga ketika ditiupkan ke dalam air ini, dia akan membentuk sebuah gelembung. Yang kedua, kita akan membuktikan tentang hasil dari oksidasi biologis yang dilakukan oleh tubuh kita dengan menggunakan cermin, di mana pada hasil dari oksidasi biologis tadi disebutkan bahwa hasil dari reaksi tersebut menghasilkan H2O sebagai salah satu yang diekskresikan oleh tubuh. Nah, dari mana sih H2O yang diekskresikan itu? Nah, ternyata H2O yang diekskresikan itu keluar bersamaan dengan sistem pernapasan. Nah, di mana cara untuk mengetes dari konsep tersebut adalah dengan meniupkan pernapasan kita kepada sebuah cermin, di mana sebuah cermin ini nantinya akan mengalami reaksi dari hasil peniupan yang dilakukan oleh kita. Nah, caranya yaitu dengan meniup sebuah cermin. Nah, cermin ini terlebih dahulu kita bersihkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan menarik kesimpulan dari hasil praktikum tadi. Nah, ketika cermin ini sudah bersih, sudah benar-benar dinyatakan tidak ada zat lain, maka kita tiupkan ke dalam cermin ini, ke sebuah cermin ini. Nah, cermin yang tadinya cerah kemudian berubah menjadi buram. Nah, dari sini kemudian kita coba usap-usap. Nah, ternyata di ujungnya ini terdapat seperti gumpalan-gumpalan air. Kita lakukan lagi. Nah, menjadi buram. Kemudian kita usap-usap. Nah, ini seperti air. Nah, berarti dari praktikum tersebut memberikan sebuah kebenaran yang mana dari hasil oksidasi biologis yang kita lakukan, kita juga mengekskresikan karbon dioksida dan air. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke
yang pertama tadi, praktikum yang pertama tadi. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya kertas A seperti ini, penyebaran obat merah yang terjadi. Nah, obat merah ini menyebar mengikuti banyaknya air yang tersebar di dalam kertas ini. Nah, airnya itu didapatkan dari keringat yang diekskresikan di bagian tubuh tadi. Nah, sedangkan kertas B yang tadi kita tempelkan di bagian tubuh yang sedikit mempunyai kelenjar keringat, ini hanya menghasilkan luas persebaran seperti ini. Nah, artinya ini lebih kecil daripada ini. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata kelenjar keringat yang terdapat pada sekitar telapak tangan dan sekitaran wajah itu mempunyai kelenjar keringat yang lebih banyak, sehingga menghasilkan keringat yang lebih banyak daripada di bagian tubuh lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan alat peraga pada proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron. Nah, oke, baiklah. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan alat peraga untuk melakukan pembuktian terhadap proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron. Nah, sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu alat peraga untuk memperagakan proses pembuatan urin tersebut. Nah, alat peraganya tentunya kita akan membuat alat peraga untuk sebuah nefron. Nah, di mana alat peraga ini dibentuk sesuai dengan gambaran contoh struktur yang terdapat pada nefron. Nah, di sini kita membuat alat peraganya seperti ini. Nah, pada alat peraga ini merupakan struktur sebuah nefron, di mana struktur sebuah nefron sendiri itu terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lekung Henle, tubulus distal, dan juga tubulus collectivus. Nah, pertama di sini ada bagian glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, pada bagian awal ini merupakan glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, kemudian setelah itu sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, kita perlu menaruh kata-kata kunci terlebih dahulu atau bagian-bagian yang menjadi kunci terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di awal ada glomerulus dan kapsul Bowman, kemudian ada lengkung Henle. Nah, kita taruh lengkung Henle di bagian sini. Nah, kemudian sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi bahwa lengkungan sebelum lengkung Henle itu berarti bagian tubulus proksimal. Tubulus proksimal. Sedangkan lengkungan setelah lengkung Henle yaitu tubulus distal. Kemudian yang akhir ini adalah tubulus collectivus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang proses pembentukan urin. Nah, selain alat peraga yang harus kita siapkan, kita juga perlu menyiapkan yang pertama ada nih cairan air yang sudah diberi pewarna. Nah, pemberian pewarna ini bertujuan untuk memperjelas aliran yang terjadi pada nefron ini dalam proses pembentukan urin. Nah, yang selanjutnya setelah kita memiliki kedua alat dan bahan ini, kita baru dapat melakukan simulasi proses pembentukan urin. Nah, kemudian setelah struktur alat peraga
dari nefron untuk pembentukan urin ini siap, kita akan mulai melakukan simulasi proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron. Nah, di mana air yang sudah diberi pewarna ini merupakan kita simulasikan sebagai darah yang akan disaring melalui glomerulus dan kapsul Bowman untuk disaring, dan kemudian zat-zat yang ada di dalamnya yang tidak tersaring akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya dalam proses pembentukan urin. Nah, sebelumnya kita akan memasang terlebih dahulu botol kosong pada ujung bagian ini sebagai simulasi dari kantung kemih untuk menampung urin yang sesungguhnya atau urin yang sebenarnya yang dihasilkan dari proses pembentukan urin. Nah, kita langsung saja mensimulasikannya. Darah akan masuk ke glomerulus dan akan disaring di glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, kemudian zat-zat yang dapat dilanjutkan menuju proses selanjutnya dalam proses pembentukan urin akan terus mengalir sampai terbentuk urin yang sesungguhnya di kantung kemih. Zat yang dihasilkan di botol ini, di ujung ini, kita umpamakan sebagai urin yang sesungguhnya. Nah, urin yang sesungguhnya ini yang dihasilkan dan dikumpulkan di kantung kemih ini. Sedangkan cairan-cairan yang masih tertinggal di sini, di di dalam nefron ini, di struktur nefron ini, merupakan zat-zat yang tidak menjadi sebuah urin yang sebenarnya. Contoh misalkan pada tubulus proksimal ini kan tadi akan dilakukan proses reabsorpsi, di mana zat-zat ini akan diserap kembali oleh tubuh karena zat-zat ini ternyata masih berguna dan masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Nah, pada proses glomerulus apabila masih ada zat yang tersisa, pada proses filtrasi yang terjadi di glomerulus, apabila masih ada zat yang tersisa di sini atau tidak lolos tersaring ke bagian nefron selanjutnya atau ke proses selanjutnya pada proses pembentukan urin, artinya zat tersebut memang tidak bisa dilakukan proses pembentukan urin seperti yang sudah dicontohkan tadi, yaitu sel darah merah. Sedangkan untuk glukosa, asam amino, vitamin ini masih lanjut ke proses selanjutnya untuk dilakukan proses selanjutnya. Nah, yang akhir ini dimana sebelum mengeluarkan urin yang sebenarnya ada proses augmentasi, dimana proses augmentasi ini urin yang sesungguhnya ini diberikan mineral-mineral sehingga diekspresikan bersamaan dengan urin. Nah, demikian simulasi terkait tentang proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron. Nah, selanjutnya pembelajaran kita akan cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menyudahi pembelajaran, kita rapikan terlebih dahulu kelasnya dari barang-barang yang sudah kita gunakan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kali ini, baik dari materi yang sudah kakak jelaskan atau praktikum yang kita lakukan tadi? Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan menyudahi pembelajaran kali ini. Akan tetapi sebelum itu nanti kakak akan membagikan beberapa tugas terlebih dahulu yang akan kalian kerjakan nanti di rumah secara berkelompok dengan menggunakan kelompok belajar yang ada di kelas kali ini. Nah, nanti tugasnya akan kakak bagikan melalui selembaran yang akan kakak bagikan. Selain dari praktikum-praktikum tadi yang kita lakukan merupakan praktikum yang sederhana yang dapat kita lakukan di rumah,
ternyata kita juga dapat melakukan praktikum lanjutan lainnya untuk melakukan pembuktian beberapa konsep yang ada di buku atau di bahan ajar. Contohnya, kalian bisa melakukan praktikum tentang apakah jarak jauhnya lari kita mempengaruhi sedikit banyaknya keringat yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, kalian bisa melakukan percobaan seperti itu dengan berlari dengan jarak yang berbeda, kemudian untuk mengetes banyak atau sedikitnya keringat yang kalian hasilkan dari tubuh kalian, kalian bisa menggunakan praktikum sederhana yang tadi sudah kakak cantumkan. Nah, oke. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Nah, dimana alhamdulillah kali ini kita sudah mempelajari tentang sistem ekskresi. Nah, coba kita rangkum dulu materi yang sudah kita pelajari kali ini. Nah, sistem ekskresi merupakan salah satu sistem pengeluaran yang dilakukan oleh tubuh, di mana yang dikeluarkan merupakan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Nah, organ-organ sistem ekskresi yang ada pada tubuh manusia khususnya ada 4, yaitu kulit, hati, paru-paru, dan juga ginjal. Nah, pada ginjal itu ada proses pembentukan urin, di mana proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan, yaitu filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan yang terakhir ada augmentasi, di mana dari proses tersebut ginjal akan mengekskresikan urin sebagai zat yang diekskresikan. Kemudian ada organ hati yang mengekskresikan urobilin dan juga urea. Kemudian ada paru-paru yang mengekskresikan CO2 dan H2O, dan ada juga kulit yang mengekskresikan keringat. Kemudian ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi pada tubuh manusia, seperti contohnya ada nefritis, albuminaria, hematuria, dan diabetes. Nah, kakak rasa pembelajaran kali ini cukup sampai di sini, cukup sekian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan syukur. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.